Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ani Rofikoh. Kali ini kita akan bahas materi tentang penyajian data. Sebelum lanjut ke materi, lebih baik like dan subscribe dulu ya. Data, apakah kalian tahu apa itu data? Apakah kalian pernah melihat ibu mencatat daftar belanjaan? Ya, itu termasuk kategori data. Jadi bisa disimpulkan data itu apa? Data adalah kumpulan dari fakta berupa simbol atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Contoh data PDP COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Macam-macam data. Yang pertama, data kuantitatif. Itu adalah data yang berupa angka atau berkaitan dengan perhitungan. Contoh, data sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya berbentuk verbal, simbol, atau gambar. Contoh, kuesioner tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Kemudian cara pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara peneliti dengan sumber, bisa secara langsung dengan tatap muka atau melalui media telekomunikasi. Contoh, wawancara ke pemilik kios di pasar mengenai harga-harga barang menjelang Ramadan. Yang kedua, dengan cara observasi, yaitu kegiatan pengamatan ke tempat penelitian menggunakan panca indera. Contohnya, pengamatan berat badan dan tinggi badan siswa di kelas 7. Nah, kalau ingin mengetahui berat badan dan tinggi badan siswa, maka peneliti harus melakukan pengukuran. Yang ketiga, dengan cara angket. Pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah objek yang dijadikan sampel penelitian. Contoh, pengumpulan data tingkat kepuasan pelanggan salon. Biasanya kalau habis ke salon itu si pelanggannya diberi angket untuk mengisi bahwa dia puas dengan pelayanannya atau tidak. Yang keempat, dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang telah ada. Contohnya bisa berupa arsip, autobiografi, foto, jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Contoh pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengamati autobiografi dari Bapak B.J. Habibie. Jenis-jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Contohnya, data hasil survei atau data hasil wawancara langsung. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, dari penelitian-penelitian terdahulu, dan data diterima dalam bentuk jadi, misalnya dalam bentuk diagram, tabel, atau grafik. Contoh data sekunder yaitu data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik. Setelah kita belajar data, selanjutnya kita mengenal populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi biasanya berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan sebagainya. Misal, penelitian kelayakan air Sungai Serayu sebagai sumber air, maka populasinya adalah seluruh air di Sungai Serayu. Sampel, bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Contohnya,
penelitian kelayakan air Sungai Serayu sebagai sumber air. Maka sampelnya adalah seember air dari Sungai Serayu. Selanjutnya, penyajian data. Yang pertama, penyajian data menggunakan tabel, merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya, data COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Maka, data tabelnya bisa dilihat seperti itu. ODP 325 orang, PDP 64 orang, positif 13 orang. Dari data tabel tadi bisa dirubah ke dalam bentuk diagram batang. Berikut data ODP 325, data PDP 64, dan data yang positif corona adalah 13 orang. Ketiga, penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Dari data tabel tadi tentang COVID-19 di Kabupaten Banyumas, dirubah menjadi diagram lingkaran, menjadi seperti itu ya. Jadi yang kena ODP itu sebanyak 81%, yang kena PDP sebanyak 16%, dan positif corona sebanyak 3%. Bagaimana cara menghitungnya untuk merubah dari tabel tadi ke dalam bentuk lingkaran? Ya, kita perhatikan data tabel yang tadi ya. Jadi dari ODP, PDP, dan positif, jika dijumlahkan itu jumlahnya sebanyak 402 ya. 402 itu jumlahnya. Nah, kemudian untuk menghitung yang kena ODP, bagaimana caranya? ODP. Nah, di situ yang kena ODP itu ada 325. Kemudian per totalnya, total dari jumlah keseluruhan yang masuk ke dalam kategori COVID, yaitu 325 tambah 64 tambah 13 tadi ketemu 402. Dikalikan dengan 100%. Nah, dikalikan dengan 100%. 100% menghasilkan 80,845 ya, 80,8. Maka dibulatkan menjadi, karena angka 8 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 81%. Nah, terus gimana untuk mencari yang kena PDP? Sama caranya. Yang kena PDP caranya sama ya. Perhatikan, yang kena PDP itu adalah 64 per totalnya 402, kemudian kalikan dengan 100%. Nah, 64 dikalikan 100 dibagi dengan 402. Ketemunya itu adalah sebanyak 15,9%. Nah, maka pembulatannya menjadi 16%. Begitu pula yang kena positif ya. Yang kena positif itu di situ ada 13 per 402 kali 100% ya. Kali 100%. Maka hasilnya adalah 13 bagi 402 kali 100%. Maka hasilnya 3,23%.
Nah, karena angka 2 di bawah angka 5, maka dibulatkannya ke bawah menjadi 3%. Ya, begitu untuk mengubah data dari tabel ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sekian untuk materi penyajian data dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.